Dega Niondo, Tabea ngaranku Melka Tumbuhan. Tamoiku Bintang Kodopit. Kami Duta Bahasa Provinsi Sulawesi Utara. Yang kulit kundi, yang merah saja, yang baik budi, yang indah bahasa. Terbang burung secara bersama untuk menuju arah utara. Dengan semangat BIPA, mari martabatkan bahasa negara. Selamat datang di Rapat Koordinasi Kerja APP BIPA Cabang Sulawesi Utara. Yang terhormat, Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Dr. Iwa Lukmana, Master of Arts. Yang kami hormati, Kepala Konsulat Jenderal Filipina di Manado, Miss Angelica Escalona. Yang kami hormati, Ketua Afiliasi Pengajar dan Pegiat BIPA Pusat, Dr. Liliana Mulyastuti, Master Pendidikan. Yang kami hormati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Januari Pribadi, SIP MM. Yang kami hormati, para peserta rakor. Acara pembukaan Rapat Koordinasi Kerja APP BIPA Cabang Provinsi Sulawesi Utara, Selasa 27 September 2022 dimulai. Adapun rangkaian rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Before coming to Indonesia, most of us only had 40 hours of self-study Bahasa Indonesia. APP BIPA di Provinsi Sulawesi Utara ini merupakan salah satu bentuk dari layanan profesional kebipaan. Berkat antusiasme serta semangat, dorongan dan dukungan yang kuat dari Bapak Ibu sekalian, maka kami akhirnya puncak dari rangkaian kegiatan pembentukan APP BIPA dapat terlaksana pada hari ini. Selain itu, sebagai wujud nyata kami selaku lembaga yang bertugas memfasilitasi layanan BIPA dengan pemberian layanan fasilitasi pengajaran BIPA secara gratis bagi para jajaran pimpinan staf dan anggota Konsulat Jenderal Filipina di Manado yang sudah kami laksanakan sejak 8 September 2022 dengan masa pengajaran selama 3 bulan. Ini sudah mulai dilakukan di awal bulan September ini. Kami sangat berharap program-program yang nantinya akan disusun dalam rapat kerja oleh para pengurus dan anggota yang akan segera secara resmi dilantik oleh pengurus pusat APP BIPA akan secara sinergis dan terintegrasi dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati di sini hadir Konsul Jenderal Filipina, Consul General of the Philippines in Manado, Ibu Angelica Escalona. Thank you very much for your support. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara, Pak Januari Pribadi, Ketua Umum APP BIPA Pusat, Ibu Liliana, para pengurus pusat dan insya Allah yang akan dilantik cabang APP BIPA di Sulawesi Utara, Bapak Ibu pengajar dan pegiat BIPA, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam pertemuan ini. Salam BIPA di hati.
Senang sekali kami dapat bertatap maya dengan Bapak Ibu semua. Mohon maaf saya tidak dapat hadir langsung di Manado memenuhi undangan Pak Kepala Balai. Kami di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa merasa berbahagia dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatif yang telah diambil oleh para pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Utara untuk bersinergi dalam upaya mempromosikan bahasa negara kita yang kita junjung tinggi, bahasa Indonesia, agar insya Allah suatu saat menjadi bahasa internasional. Pada pagi yang cerah ini, izinkan saya juga menyapa Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara. Semoga beliau masih hadir. Kemudian Bapak dan Ibu undangan, serta tentu saja para pengurus cabang Sulawesi Utara. Pada hari ini kita akan melantik teman-teman pengurus cabang Sulawesi Utara, merupakan cabang ke-22 dari seluruh cabang yang ada di Indonesia. Selain 22 cabang di dalam negeri, APP BIPA saat ini memiliki 5 cabang di luar negeri. Cabang terkait adalah cabang Jepang, Jerman, Thailand, Timur Leste, dan Inggris. Jadi selamat dilantik pada hari ini dan tentu kami terbuka untuk menjadi keluarga besar semuanya. Selamat bergabung. Teman-teman nanti akan kami gabungkan di dalam keluarga besar APP BIPA. Sekaligus pada hari ini, Pak Gatut sebagai Wakil Ketua 2 akan memaparkan renstra dan program kerja APP BIPA. Dalam waktu dekat, tentu saja kami mengundang seluruh Bapak dan Ibu untuk ikut serta dalam konferensi internasional pengajaran BIPA yang akan diselenggarakan di UPI Bandung pada tanggal 4-5 November 2022 ini. Apakah beliau hadir? Pak Dr. Ardianto, silakan Bapak. Kemudian Ibu Dr. Dina Riki Timbuele, maaf jika saya salah mengucapkan, Timbuele Empu. Ibu Dr. Dona, semoga hadir. Berikutnya, bidang penelitian dan pengembangan, koordinator Dr. Cuce Ratu. Anggota Bapak Dr. Andi Mukaramah Nagaulen, MPD. Silakan Bapak. Bidang publikasi, Ibu ya, Dr. Andi Mukaramah Nagaulen, maaf Ibu. Kemudian bidang publikasi dan penerbitan, koordinator Dr. Dari Kristian Manuncu, MPU. Ya, semoga hadir. Anggota Dr. Marian Handian. Hadirin yang saya muliakan, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat, anugerah nikmat yang Tuhan berikan bagi kita. Kita ada saat ini semua, saya percaya, hanya karena anugerah Tuhan. Dan hari ini menjadi momentum bersejarah bagi kita sekalian, ketika APP BIPA cabang Sulawesi Utara boleh terbentuk, dan pengurusnya dilantik pada hari ini. Kurang lebih 5 tahun menunggu, tahun 2017, ketika saya mencoba menghubungi Ibu Liliana, Ketua Umum APP BIPA Pusat, karena memiliki kerinduan ada organisasi yang akan menaungi para pengajar dan pegiat BIPA di Sulawesi Utara. Jadi waktu itu Ibu Lili, biasa kami menyebutnya, sudah mengirimkan ART ketika kembali waktu saya dari India, kembali ke balai, kami berdiskusi dengan teman-teman dan kemudian kepala balai berencana untuk membentuk APP BIPA. Dan puji Tuhan hari ini boleh terwujud. Nah, ini seharusnya materi tadi, nanti
coba kita tuntaskan semuanya ya. Jadi yang untuk yang sesi sekarang ini kita coba bicara program strategis APP BIPA. Ini kita bicara APP BIPA pusat. Nanti beberapa program bisa menjadi inspirasi ketika kita menyusun program untuk APP BIPA cabang. Nah, sekedar informasi Bapak Ibu, kalau yang APP BIPA itu dulunya namanya AP-nya 1, jadi ABIPA, berdiri tahun 2009 di waktu KIBIPA ketiga di Bandung waktu itu. Terus kemudian berubah menjadi APP BIPA itu tahun 2015. Nah, kalau kita bicara paling enggak biar agak kenal gitu ya dengan afiliasi kita itu. Jadi ketua yang pertama itu Profesor Fuad Abdul Hamid dari UPI, terus kemudian ketua APP yang kedua itu Prof. Yo Mulyono Banten, terus kemudian ketua yang ketiga itu Pak Nyoman Riase dari Bali, dan yang keempat adalah Bu Liliana. Pak Abdul Hamid 1 kali, Pak Yo Mulyono 1 kali, Pak Nyoman 2 kali, Bu Liliana 2 kali. Bu Liliana sampai 2023. Ini sekedar informasi. Jadi kepengurusan yang sekarang ini kepengurusan yang periode yang kedua untuk Bu Liliana. Berkolaborasi dengan misalnya bidang ekonomi misalnya. Kira-kira perekonomian kita bisa meningkat dengan adanya program BIPA misalnya. Jadi misalnya kita bekerja sama dengan BIPA ini, dikenalkan soft diplomasinya dengan negara lain. Kira-kira ada efek tidak di situ? Nah, penelitian ini ke luar negeri. Berarti kan datanya kita bisa KBRI atau KJRI, itu bisa dilakukan. Bisa dengan gender. Jadi intinya yaitu bagaimana proposal penelitian kita itu menarik dan kemudian bermanfaat begitu. Jadi kalau misalnya luarannya bisa menjadi jadi kebijakan pemerintah, itu luar biasa. Saya kira akan sangat membantu. Jadi silakan Bapak Ibu dosen yang ingin melakukan penelitian, nanti kita saling berbagi saja. Kalau misalnya ada open call for proposal, nanti kita saling berbagi saja. Yang penting tadi siapkan saja proposal yang baik dan hasilnya atau kebermanfaatannya sangat penting ya. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara rapat koordinasi kerja APP BIPA Provinsi Sulawesi Utara. Tak putusnya pun kita memanjatkan pujian syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena perkenanannya, rangkaian kegiatan di sepanjang hari ini dapat berlangsung dengan baik. Saya diminta untuk memberikan kesan dan pesan, dan karena kita sudah sejak pagi, tidak banyak yang saya akan sampaikan. Pertama, berkaitan dengan kesan. Terselenggaranya kegiatan ini memberi kesan kepada kita semua betapa konsennya pihak Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara mengejawantakan keinginan berbagai pihak agar cabang APP BIPA Provinsi Sulawesi Utara boleh terlaksana. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh ketua tadi, ini sudah diinginkan sejak tahun 2017. 2022 adalah waktu Tuhan ya. Terjawablah sudah kerinduan kita semua. Kita semua pasti setuju jika saya katakan sekali lagi bahwa luar biasa peran pihak Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara yang dikepalai oleh Bapak Januar pribadi bersama Kasubag Umum Bapak Ahmad Ramadan, juga tentunya Mbak Dia Damayanti yang sudah menginisiasi dan memfasilitasi sehingga APP BIPA cabang Sulawesi Utara sungguh hari ini bisa dilantik. Bahkan sudah membuat program kerja. Kedua, berkaitan dengan pesan, tadi kita sudah mengucapkan bersama ikrar pengurus APP BIPA. Maka mari kita bekerja sama supaya apa yang kita ikrarkan tadi benar-benar terwujud di periode pengurusan ini, terutama rensra yang sudah disusun oleh setiap divisi. Satu pengharapan pasti, Tuhan Yang Maha Kuasa akan menolong
kita semua. Saya akhiri dengan pantun. Pohon berangan, tempat berteduh. Girangnya rasa si anak dara. Baiklah kita membawa ilmu, memartabatkan bahasa melalui BIPA.